Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah ala nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu di awal kedua pertemuan kita dalam mata kuliah Filsafat dan Teori Administrasi Pendidikan. Dan hari ini akan kita bahas tentang pendalaman konsep dasar Filsafat Administrasi Pendidikan, landasan teoritis, implikasi fungsional, dan konteks Pancasila. Mulai kita dari membahas tentang hakikat dan urgensi filsafat administrasi pendidikan. Apa itu filsafat administrasi pendidikan? Filsafat administrasi pendidikan ini bisa didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mengeksplorasi landasan filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam hal administrasi dalam pendidikan. Kemudian juga bahwa filsafat administrasi pendidikan ini membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berikutnya adalah filsafat ini sebagai pondasi pemikiran. Dia berfungsi sebagai foundation of thought dalam pendidikan dan juga dalam administrasi. Kemudian yang kedua, mengarahkan administrator untuk menggali tujuan terdalam daripada pendidikan. Lalu yang ketiga, sebagai landasan strategis bagi pengambilan keputusan. Nah, urgensi daripada filsafat administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan ini memastikan bahwa pendidikan itu berlandaskan kepada kebenaran dan juga berlandaskan kepada etika. Urgensi berikutnya adalah mencegah administrasi ini menjadi kaku dan birokratis. Lalu bisa memberikan arah dan panduan bagi administrator. Nah, bagaimana peran administrator di saat terkini atau modern? Tentu peran-peran administrator ini berfokus pada pemecahan masalah, pembentukan dan pengarahan sebuah perubahan. Nah, kemudian juga menjadi pendorong utama untuk kesuksesan operasional dan juga budaya organisasi. Dan tentunya peran administrator ini sangat bergantung kepada sandaran filosofis dalam memimpin konseptual. Kita lihat diferensiasi konseptualnya, bagaimana filsafat versus ilmu administrasi pendidikan. Nah, aspek-aspek perbandingan yang akan kita bandingkan yaitu kaitannya dengan fokus utama, objek kajian, tujuan primer, dan juga peran dalam pendidikan. Nah, dalam filsafat administrasi pendidikan, fokus utamanya konseptual tentunya, reflektif dan normatif. Sedangkan di ilmu administrasi pendidikan itu bersifat praktis, ya, empiris dan juga prosedural. Nah, objek kajian dalam filsafat itu kaitannya dengan tujuan, dengan nilai, dengan etika, dan juga landasan-landasan prinsip administrasi. Nah, sedangkan di dalam ilmu administrasi pendidikan, objek kajiannya itu kaitannya dengan proses. Ya, proses administratif. Apakah itu planning, organizing, leading, controlling, dan juga struktur organisasi. Nah, aspek yang lain kaitannya dengan tujuan primernya.
Maka tujuan primernya di dalam filsafat itu mempertanyakan landasan, mencari pemahaman nilai dan memberikan arah. Sedang ilmu administrasi pendidikan itu penerapan konsep praktis dan mencapai tujuan efisiensi. Nah, peran dalam pendidikan itu bagi filsafat administrasi pendidikan memastikan tata kelola itu selaras dengan ruh kebenaran serta norma-norma etis. Nah, dalam ilmu administrasi pendidikan, eh, peran dalam pendidikan ini mengatasi kekacauan dan memastikan tujuan pendidikan itu tercapai melalui manajemen yang profesional. Jadi, perbedaan ya antara filsafat pendidikan dan ilmu administrasi pendidikan itu tidak mutlak. Justru ya di dalamnya terdapat sinergi yang memungkinkan pemahaman-pemahaman komprehensif. Nah, filsafat itu menyediakan landasan-landasan kritis dan etis, sementara ilmu administrasi itu menerapkan konsep-konsep praktis. Nah, sinergitas daripada keduanya ini tentunya adalah untuk pemecahan masalah dan pelaksanaan fungsi manajemen yang efektif. Nah, mari kita lihat bagaimana dimensi pokok filsafat administrasi pendidikan. Karena ini adalah merupakan 3 dimensi fundamental yang membentuk kerangka filsafat administrasi pendidikan. Sebagaimana sering kita baca, kenal, dan pernah menjawab dan juga membaca di awal-awal belajar filsafat, itu kaitannya dengan dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dan juga dimensi aksiologis. Nah, kalau bicara dimensi ontologis, maka itu berkaitan dengan apa itu hakikat daripada administrasi. Nah, hakikat administrasi di dalamnya tentu dibahas tentang mengkaji hakikat realitas yang mendasari administrasi pendidikan. Yang kedua, menjawab pertanyaan apa yang tertinggi yang bisa diketahui. Lalu yang ketiga, memahami apa yang dikaji oleh administrasi pendidikan. Contohnya, misalnya idealisme itu memandang realitas spiritual. Nah, kemudian ada dimensi epistemologisnya. Nah, kalau dimensi epistemologis adalah berkaitan dengan teori pengetahuan administratif. Nah, maka di dalamnya membahas teori kebenaran dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu secara valid. Lalu dalamnya juga tentu menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa mengetahuinya. Nah, kalau di ontologis itu apa yang tertinggi yang bisa diketahui, maka di dalam epistemologis itu bagaimana kita bisa mengetahui. Nah, alirannya ada misalkan rasionalisme, itu kaitannya dengan hukum. Lalu ada empirisme, itu kan kaitannya tentang data itu terukur. Nah, maka di situ ditentukan metode yang valid untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, yang ketiga, aksiologis. Ya. Kalau aksiologis itu berhubungan dengan nilai dan juga etika administrasi. Maka fokusnya pada nilai dan tujuan yang mendasari administrasi. Dan di dalamnya tentu ketika membicarakan dimensi aksiologis itu dituntut menjawab pertanyaan untuk apa ilmu administrasi pendidikan. Kemudian hal yang berhubungan itu tentu berkaitan dengan keadilan misalnya. Itu penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ada dalam teori keadilan. Nah, kemudian maka di dalamnya juga memandu pengambilan keputusan yang etis, mencapai agreement on disagreement. Nah, jadi kita bisa melihat 3 dimensi ini dan ini adalah hal pokok yang melandasi baik itu ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis.
Yang jelas pertanyaan-pertanyaan dalam keilmuan ketika ontologis maka kita bertanya apa yang tertinggi yang bisa diketahui, epistemologisnya bagaimana kita bisa mengetahui, dan aksiologisnya untuk apa ilmu administrasi pendidikan ini. Mari kita analisis aliran filsafat mayor dan implikasi kepemimpinan. Yang pertama, aliran filsafat idealisme. Aliran filsafat idealisme ini menyatakan bahwa pemikiran manusia itu sebagai dasar segala sesuatu, sumber pengetahuan dan juga kebenaran. Nah, hal ini bisa berimplikasi dalam kepemimpinan, di antaranya untuk pengembangan karakter, moralitas, dan juga disiplin. Kemudian implikasi kepemimpinannya bisa membentuk pemimpin dengan kebijaksanaan dan juga dengan pengetahuan. Yang ini tentu merujuk kepada Plato's Philosopher King, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun integritas moral dan juga prioritas pengembangan spiritual. Ini idealisme. Nah, kalau di realisme, maka realisme ini fokus pada dunia materi, ya, dan realitas objektif yang terpisah dari pikiran. Nah, hal ini dalam kepemimpinan berimplikasi adanya pendekatan struktural, terukur, dan efisien. Nah, kemudian juga realisme ini juga bisa sejalan dengan manajemen ilmiahnya Frederick Taylor yang fokusnya pada objektif dan terukur. Jadi tidak bersifat subjektif. Nah, kemudian yang ketiga, filsafat perennialisme. Nah, bagaimana filsafat ini berpandangan bahwa filsafat perennialisme berpandangan bahwa nilai inti dan tradisi intelektual itu harus dipertahankan. Nah, dalam kepemimpinan itu berimplikasi menekankan disiplin tinggi untuk daya pikir, memprioritaskan stabilitas kurikulum, dan juga mempertahankan keunggulan rasionalitas. Yang kedua, misalnya berikutnya adalah filsafat pragmatisme. Nah, filsafat pragmatisme ini aliran yang melihat kebenaran itu berdasarkan manfaat praktis dan hasil yang dicapai. Tentunya pragmatisme ini jelas menentang idealisme, menekankan pengalaman ini sebagai basis kebenaran. Nah, patokan utamanya adalah manfaat bagi hidup praktis. Menerima segala sesuatu yang membawa akibat praktis yang bermanfaat. Kontribusinya dalam administrasi, pragmatisme ini mendorong pembelajaran bersifat manusiawi, menolak otoritarianisme, gitu ya. Kemudian berkontribusi juga pada dasar-dasar demokrasi, kebebasan memilih, kemerdekaan intelijen. Nah, kemudian tata kelola yang fleksibel dan demokratis. Kemudian memfasilitasi eksperimental continuum, ya, dan berkontribusi juga pada administrasi ini sebagai ilmu praktis untuk memecahkan masalah. Berikutnya, filsafat eksistensialisme. Nah, filsafat eksistensialisme ini menolak sistem metafisik tradisional. Jadi fokusnya berpusat pada kebebasan individu, kesadaran akan keberadaan, dan penentuan nasib sendiri. Maka fokus pada kebebasan individu dan penolakan kategori universal ini menantang filsafat rasionalisme. Nah, dalam hal kepemimpinan itu berimplikasi misalnya kepada kurikulum ideal harus mendukung kebebasan individu siswa, menantang birokrasi kaku, memfasilitasi otonomi peserta didik, memungkinkan penentuan nasib sendiri dalam hal pendidikan.
Lalu tentu mungkin ini kaitannya bisa diitukan juga dengan kurikulum merdeka. Kepemimpinan yang menghargai keunikan dan pilihan individu. Maka pembelajaran ada pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain. Kemudian bagaimana filsafat hari ini tentang filsafat kontemporer? Ada idealisme dan teori kritis. Ya. Yang pertama adalah filsafat humanisme. Itu menekankan harkat dan martabat manusia dalam administrasi pendidikan yang fokusnya pada etika dan moral. Maka di dalamnya ini tentu ada administrasi liberal dan demokratis, mengutamakan tanggung jawab, kebebasan dan kesetaraan. Ya, humanisme juga meningkatkan kualitas pendidikan dan dampak positif. Kemudian ada teori kritis, Prairie, ya, bahwa ini analisis struktur kekuasaan dalam pendidikan, mengkritik model gaya bank yang menindas, bertujuan untuk mengemansipasi dan pencerahan, mendorong pemikiran kritis dan partisipasi sosial, dan juga mengevaluasi ketidaksetaraan dan dominasi. Nah, kemudian kaitannya dengan tegangan. Jadi di dalamnya ada konflik fundamental antara sistem administrasi berbasis kontrol dan juga emansipasi atau transformasi. Nah, kontrol ini berhubungan dengan realisme, birokrasi Weber versus emansipasi dari teori kritis. Nah, administrasi ini perlu menyeimbangkan dan memimpin perubahan, membalikan pembelajaran pasif menjadi pembebasan pemikiran-pemikiran kritis. Nah, implikasi filosofis dalam fungsi administrasi krusial. Yang pertama adalah bagaimana filosofi daripada kepemimpinan ini menjadi sebuah landasan-landasan etis. Ya. Di landasan esensial membimbing pemimpin itu berinteraksi, mengambil keputusan, dan membentuk budaya tim. Ini mencerminkan ada nilai-nilai keyakinan dan prinsip moral sebagai pondasi daripada kepemimpinan. Nah, kemudian berikutnya keseimbangan rasional kreatif. Memadukan pemanfaatan otak kiri itu berkaitan dengan hal yang rasional, hal yang terukur, untuk efisiensi, dan otak kanan itu yang berkaitan dengan imajinasi dan kreativitas. Nah, dalam hal ini tentu bagaimana dia berusaha untuk berinovasi sehingga ada keseimbangan memanfaatkan dua otak ini baik otak kiri atau kanan. Maka ini adalah sebagai proses kreatif. Nah, memastikan efisiensi prosedural ini tidak mengorbankan aspek kemanusiaan. Maka di situ ada keseimbangan yang rasional dan kreatif. Melahirkan adanya inovasi dan juga kemanusiaan. Nah, kemudian filsafat keseimbangan keputusan. Nah, filsafat manajemen itu melandasi kepercayaan dan menjadi dasar fungsi manajemen. Ini memerlukan sinergitas pemahaman filosofis dan aplikasi teori manajemen. Dalam hal ini tentu bagaimana dilahirkan ataupun diciptakan sebuah agreement, persetujuan on disagreement dari ketidaksetujuan yang. Kemudian filosofi sumber daya manusia dan etika organisasi. Ini kaitannya dengan teori equity, ya. Jadi keadilan. Etika organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia itu bergantung pada landasan-landasan aksiologis. Nah, aplikasi teori keadilan ini memastikan kepuasan staf melalui persepsi keadilan rasio, kontribusi versus hasil. Gitu. Ada kontribusi bagaimana melawan dengan hasil. Gitu. Nah, kemudian orientasi strategisnya ini berkaitan dengan filsafat manajemen perubahan. Nah, seorang administrator itu bertugas
membentuk, mengarahkan perubahan. Nah, sandaran filosofisnya adalah filsafat progresif. Teorinya teori kritis, di mana di dalamnya menentukan orientasi-orientasi strategis terhadap perubahan. Nah, konteks spesifik Indonesia hari ini, bahwa yang dianut adalah filsafat Pancasila. Di dalam filsafat Pancasila ini, ya, ada tiga pilar filosofis administrasi pendidikan nasional. Yang itu berkaitan dengan dasar filosofis administrasi pendidikan, kemudian landasan pendidikan nasional, dan juga metafisika sintetik monistik. Nah, dalam kaitannya dengan dasar filosofis administrasi pendidikan, ini bahwa filsafat Pancasila merupakan pondasi pemikiran dan juga acuan intelektual bagi administrasi pendidikan di Indonesia, pendidikan nasional. Fungsinya adalah sebagai panduan moral dalam membentuk karakter generasi muda. Hal ini tentu akan outputnya adalah memastikan tata kelola itu selaras dengan etika dan juga norma-norma kebenaran. Nah, pendidikan nasional itu dilandaskan kepada 4 landasan: filosofis, historis, kultural, dan juga yuridis. Landasan filosofisnya filsafat, pedoman-pedoman perilaku. Historisnya adalah bagaimana dari akar pembentukan bangsa ini. Nah, secara budaya, kultural, maka itu adalah nilai-nilai budaya. Dan secara hukum, yuridis, dasar hukumnya tentu bisa melalui bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain daripada itu, pilar yang ketiga juga adalah adanya metafisika sintetik monistik. Nah, dalam hal ini menawarkan kerangka metafisik integral, etis, dan juga religius. Mengatasi dikotomi filsafat barat dengan ketuhanan dan kemanusiaan, dan ini sebagai nilai daripada supremasi. Kemudian membantu memahami makna ketuhanan yang Maha Esa dan juga membentuk jiwa bangsa. Yang tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang integral, etis, dan juga religius. Implementasi dan tantangan aksiologis Pancasila dalam administrasi. Ini mengkaji penerapan nilai-nilai dan peran administrasi. Maka di dalamnya bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini berkaitan dengan dasar filosofis dan ideologi negara. Landasan pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional tadi disebutkan ada filosofis, historis, kultural, yuridis, dan kemudian dalam nilai Pancasila diterapkan pedoman kebijakan dan juga praktik yang berkelanjutan. Ini dalam hal implementasinya. Nah, kemudian peran administrasi yang filosofis ini tentu bagaimana mengarahkan pada tujuan terdalam daripada pendidikan. Memastikan program mencerminkan nilai-nilai etis religius dan kemudian memimpin transmisi nilai Pancasila ke generasi muda. Studi kasus misalnya di Indonesia itu ada program sekolah penggerak. Program ini meningkatkan kualitas belajar siswa, fokus pada profil pelajar Pancasila, yang manfaat utamanya meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi guru. Kemudian juga manfaat berikutnya adalah percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, tantangannya kesenjangan akses teknologi, kemudian juga kesiapan pengajar dan juga kesiapan daripada infrastruktur. Baik, berikutnya terakhir kesimpulan dan rekomendasi bagaimana relevansi abadi filsafat administrasi pendidikan ini. FAP atau filsafat administrasi pendidikan ini ya merupakan pondasi mendasar
esensial bagi ilmu dan praktik-praktik administrasi pendidikan. Hal ini memastikan tata kelola diarahkan untuk tujuan etis dan tujuan moral, menghindari kekacauan pragmatis atau juga menghindari birokrasi-birokrasi yang kaku. Analisis menunjukkan bahwa filsafat administrasi pendidikan ini berperan kausal, sebab akibat, memaksa administrator untuk sadar memilih dan menjustifikasi landasan keputusan, menjadikan proses itu reflektif bukan sekedar teknis. Tadi ada beberapa rekomendasi utama dalam perkuliahan kita kali ini. Yang pertama adalah penguatan kurikulum filosofis yang komparatif. Bagaimana pendalaman mata kuliah filsafat administrasi pendidikan ini mencakup filsafat kontemporer, eksistensialisme, pragmatisme John Dewey, misalnya teori-teori kritis Paulo Freire. Untuk apa? Untuk membekali administrator menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Nah, yang kedua, bahwa Pancasila ini sebagai matriks aksiologi sentral. Nah, fungsikan Pancasila sebagai matriks evaluasi utama program. Ukur keberhasilan dan pencapaian manusia secara integral, secara etis, dan juga religius. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, pengembangan kepemimpinan konseptual. Sehingga di situ di dalamnya latih administrator sebagai pemimpin konseptual, seimbangkan rasio instrumental dengan kreativitas dan juga etika, lalu gunakan filsafat itu sebagai dasar pemecahan masalah dan pengarahan perubahan. Ya, itu tadi, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wallahu yahfadukum ya wa iyana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.